Halo Sobat Nime, kapan kalian masuk sekolah? Kalau Bang Jack hari ini, Senin, udah mulai gawe lagi. Aduh, bukannya diperpanjang, malah dipercepat. Waduh. Dalam kesempatan kali ini, kita lanjutkan lagi yuk, Martial God Asura. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Feng pun membantai sekte Sky Sun hanya karena ia telah ditolong oleh salah seorang warga dengan makanan enak. Lalu ia pun membumi hanguskan sekte kecil ini. Setelah ia puas membantai orang-orang dari sekte kecil ini, Feng pun dan juga Ziling memutuskan untuk pergi. Tapi dalam perjalanan mereka, tiba-tiba saja mereka pun langsung disergap oleh orang-orang dari dinasti Jiang. Sebelum Feng benar-benar dieksekusi oleh para ahli, tiba-tiba saja muncullah gadis cantik. Dan ia adalah Jiang Yini yang merupakan tuan putri dinasti Jiang. Gadis montok ini pun menyuruh para master untuk sedikit minggir karena ia ingin berbicara dengan Chu Feng. Gadis montok ini pun mengatakan kalau ia sudah menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari bocah kampret Chu Feng ini. Mendengar itu, Feng pun panik. Ia tahu kalau ia ini bersalah. Tapi di sini Feng pun meminta agar dirinya saja yang dihukum dan meminta agar Ziling dibebaskan atas semua tindakan kriminal yang pernah ia lakukan. Tapi mendengar hal itu, gadis montok ini pun bingung. Ia datang ke tempat ini bukan untuk menghukum Feng. Gadis montok ini pun mengatakan kalau ia datang ke tempat ini hanya untuk mengucapkan terima kasih karena Feng telah membantu adik bungsunya, yaitu Jiang Wushang, yang merupakan tuan muda dan juga anak yang paling berbakat yang dimiliki oleh dinasti Jiang. Gadis montok ini juga mengatakan kalau bocah yang diselamatkan oleh Feng di dalam gunung monster itu adalah bocah kebanggaan dari dinasti Jiang. Dan kenapa ia datang membawa banyak ahli kultivator? Ya, karena Feng ini sangatlah licin dan sulit untuk ditangkap. Jika ia tidak dengan cara seperti ini, mungkin saja ia akan kesulitan untuk berterima kasih dengan benar. Gadis ini juga datang memberikan beberapa hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan adiknya. Tapi karena dinasti Jiang memiliki hubungan yang baik dengan klan Ji dan juga beberapa sekte besar, jadi ia pun tidak dapat mengumumkan hal ini kalau dinasti Jiang berterima kasih kepada Feng. Tapi di sini Chu Feng pun masih sedikit ragu. Mungkin saja orang-orang kelas atas dari dinasti Jiang tidak menganggap Feng sebagai musuh. Tapi tetap saja orang-orang kelas bawah dari dinasti Jiang pasti tetap akan menganggap Feng sebagai musuh. Dan kemungkinan besar Feng akan bertemu dengan mereka semua. Pasti Feng akan berselisih dan bertarung dan saling membunuh. Mendengar itu, gadis montok ini pun tidak peduli. Ia mengatakan bagi dinasti Jiang yang akan dianggap keluarga hanyalah orang-orang yang memiliki garis keturunan saja. Dan untuk orang-orang luar, dinasti Jiang pun tidak peduli dan tetap menganggap kalau mereka hanyalah orang luar. Setelah menyampaikan itu semua, gadis montok ini pun langsung pergi begitu saja. Setelah gadis montok ini benar-benar pergi, di sini Feng pun masih penasaran dengan hadiah apa yang diberikan oleh dinasti Jiang kepada dirinya. Dan ternyata Ziling pun tahu benda apa itu semua. Ia mengatakan kalau benda ini merupakan herbal tingkat surga. Dan di Profesi 9 hanya dinasti Jiang yang dapat menumbuhkan herbal ini. Dan tentu saja, Feng pun sangat senang dengan hadiah ini. Setelah 6 bulan berlalu, kini di tempat Feng dan juga Ziling bermukim, terlihatlah aura ungu yang sangat kuat memancar di sekitaran gunung. Dan aura itu berasal dari Ziling yang telah menaik ke ranah Heaven tingkat 1. Dan ternyata saat ini semakin montok aja dan juga seksi. Waduh, melihat tubuh Ziling yang semakin aduhai. Waduh, di sini Feng pun sangat berat dan ia mengajak Ziling untuk ewew. Waduh. Tapi ternyata Ziling pun tetap tidak mau diewew. Dan Ziling pun bertanya kepada Feng, kenapa Feng selalu mengajaknya untuk ewew? Waduh, apakah Feng ingin dividen body yang ada di dalam tubuhnya? Atau Feng benar-benar menyukai tubuhnya? Waduh. Ketika Feng ingin menjawab, tiba-tiba Ziling pun langsung memeluknya. Dan kalian pasti sudah menebak apa endingnya? Ya, mereka tidak ewew. Tidak. Waduh. Di sini Ziling pun menolak untuk melakukan hal tak senonoh sebelum ia resmi menikah. Dan Ziling juga tidak mau buru-buru melakukan ritual kuno itu
karena ia masih memiliki suatu masalah yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Dan setelah masalah semua selesai, barulah Ziling bersiap untuk melakukan ritual kuno ewew bersama Feng. Kini Ziling pun mengatakan kepada Feng kalau ia ingin pergi ke provinsi Asura untuk melihat dua orang wanita milik Feng yang lainnya. Sebelum Feng tiba di provinsi Asura, Feng dan juga Ziling mampir dulu ke kedai kopi Pak Abbas yang ada di provinsi Tang. Di sana Feng pun mendengar dari meja sebelah kalau Zhang Tianyi, yaitu mantan murid terbaik milik Sekte Asu Dragon, telah mengeksekusi tuan muda dari Sekte Sword. Dan orang yang dibunuhnya adalah si kampret Murong. Dan tentu saja hal itu pun membuat Zhang Tianyi akan menjadi target utama dari Sekte Sword beserta Chu Feng tentunya. Di sini Chu Feng pun juga mendapatkan kabar kalau makam milik keluarga Chu dan juga para leluhur keluarga Chu dan juga beberapa leluhur milik Sekte Asu Dragon telah dibongkar oleh orang-orang dari Sekte Sword. Dan hal itu sengaja dilakukan untuk memancing Chu Feng muncul. Dan benar saja, setengah bulan telah berlalu, Feng pun tiba di kota tempat makam keluarga Chu. Di sana, Feng pun hanya dapat melihat reruntuhan dan juga sisa-sisa pembongkaran makam yang dilakukan oleh Sekte Sword. Feng yang sedang mencoba untuk memperbaiki makam yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja ia merasakan ada aura yang sangat kuat datang ke tempatnya. Dan orang itu adalah Zhang Tianyi. Di sini, Zhang Tianyi pun sangat marah dengan Feng. Karena dengan sikap yang dilakukan oleh Feng ini, dengan cara memprovokasi Sekte Lingyun, membuat Sekte Asu Dragon harus rata dengan tanah. Dan di sini Zhang Tianyi yang merupakan mantan murid terkuat dari Sekte Asu Dragon akan membalaskan ini semua dengan cara melenyapkan Feng. Dan benar saja, saat ini Zhang pun tidak main-main, ia langsung mengeluarkan senjata sihirnya, yaitu Bow of 100 Transformation, dan siap untuk menghajar Feng. Dan BAM! Serangan dahsyat pun dilepaskannya ke arah Feng dan juga Ziling. Melihat ada serangan yang sangat kuat yang dilepaskan oleh pria sombong itu, membuat Ziling pun kesal. Dan kini Ziling pun mencoba membangun suatu barrier dengan kekuatannya. Tapi sayangnya, barrier yang dibangun oleh Ziling ini tidak begitu kuat. Karena serangan yang dilepaskan oleh Zhang itu berhasil menghancurkannya. Tapi beruntung, barrier yang dibangun oleh Ziling ini tidak sepenuhnya gagal. Karena ia berhasil menahan serangan yang dilepaskan oleh Zhang. Tak terima diserang begitu saja, Ziling pun dapat melakukan counter dengan cara melepaskan kereta kambing miliknya untuk menyundul Zhang. Tapi percobaan serangan yang begitu kuat yang dilepaskan oleh Ziling sayangnya tidak begitu berarti di hadapan Zhang. Di sana juga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhang, ia dapat menangkap kambing itu dengan sangat mudah. Ziling yang kesal serangannya dapat ditahan membuat Ziling pun mengeluarkan Word Spirit-nya. Melihat ada Word Spirit membuat Zhang pun tertarik untuk bermain-main. Dan kini Zhang pun langsung merubah baunya yang ia gunakan menjadi sword. Serangan yang dilepaskan oleh Word Spiritis milik Ziling memang sangat kuat. Tapi sayangnya serangan itu pun dapat ditahan oleh Zhang dengan sangat mudah. Bahkan Zhang pun sangat bersenang-senang dapat bertarung seperti ini. Feng yang tidak tahan melihat Ziling bertarung seorang diri, membuat Feng pun mencoba meminjam kekuatan Egi untuk menghadapi Zhang. Di sana juga dengan energi Egi yang ada di dalam tubuhnya, di sini Feng pun langsung naik level ke ranah Proven tingkat 9. Dengan kampak asuranya, di sini Feng pun langsung menebas ke arah Zhang. Tapi lagi-lagi sayangnya Zhang pun dapat bersenang-senang dengan serangan yang diberikan oleh Feng. Pertarungan jarak dekat mereka pun hanya terlihat seperti sedar gitu doang. Di sana pun serangan yang dilepaskan oleh Feng dapat ditahan dengan sangat mudah oleh Zhang, yang membuat Feng pun mencoba kembali untuk berdiskusi. Di sini Feng pun bertanya kenapa seniornya ini malah menyerang dirinya. Bukankah seharusnya mereka ini bekerja sama, mengingat mereka ini awalnya berasal dari sekte yang sama. Tapi di sini Zhang pun mengatakan kalau satu buah gunung tidak dapat dihuni oleh dua harimau yang sama. Dan ia juga mengatakan kalau orang-orang di 9 provinsi selalu saja membandingkan dirinya dan juga Chu Feng. Dan untuk menghentikan itu semua, maka satu-satunya cara untuk menghentikan itu semua dengan cara mengeksekusi Feng. Feng yang mendengar itu saat ini ia pun tidak memiliki suatu alasan lagi untuk menahan diri bertarung dengan seniornya ini. Kali ini Feng pun menggunakan teknik ilusionerinya untuk dapat mengibuli seniornya ini. Tapi sayangnya teknik itu pun dapat dinetralkan dengan sangat mudah.
Bahkan ketika Feng mencoba mengulur jarak di antara mereka, di sana Zhang pun dapat menutupnya dengan sangat cepat. Tapi ketika Zhang mencoba untuk menangkap Feng, tiba-tiba saja Ziling pun datang dan menyiapkan suatu serangan yang sangat besar. Melihat ada suatu serangan yang sangat berbahaya di depan matanya, Zhang pun langsung menggunakan teknik rahasianya. Ia menggunakan teknik seni bela diri terlarang untuk menghentikan teknik yang dilepaskan oleh Ziling. Bahkan teknik yang dilepaskan oleh Zhang ini lebih besar dan juga lebih kuat, yang membuat teknik yang dilepaskan oleh Ziling dapat dengan mudah dilenyapkan. Di sini Ziling yang mengendalikan teknik Dividend Body, ia juga harus terluka dengan cara memuntahkan darah. Melihat wanitanya benar-benar terluka, membuat Feng pun murka, dan ia pun berencana untuk benar-benar mengeksekusi Zhang di tempat ini. Tapi ketika Feng telah naik pitam, tiba-tiba saja Zhang pun melemahkan teknik terlarangnya. Dan ia mengatakan kalau ia hanya bercanda dan juga bersenang-senang saja. Dan tujuan melakukan hal ini hanya untuk menguji kemampuan Feng. Zhang juga mengatakan tujuannya ia datang ke tempat ini memang sengaja untuk menunggu Feng untuk datang. Dan ia juga berencana untuk menyerang Sekte Sword yang telah merusak makam para leluhur Sekte Azure Dragon. Dan tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah Feng layak untuk ikut bersama dirinya membalaskan dendam ini. Ya, walaupun sebenarnya hal ini terjadi akibat ulah dirinya sendiri yang menyerang seorang murid berbakat milik Sekte Sword dan mengambil Dividend Sword yang dimiliki oleh bocah itu. Tapi hal itu pun langsung diprotes oleh Ziling. Ia mengatakan seharusnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhang, ia seharusnya dapat melakukan itu seorang diri tanpa bantuan dari Feng. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhang. Tapi Zhang pun juga tahu teknik terlarang yang dimiliki oleh sekte itu. Dan jika mereka mengaktifkan teknik terlarang itu, maka orang-orang dari Sekte Sword akan meningkat kultivasinya secara signifikan. Dan itu akan sangat menyulitkan jika ia harus bertarung seorang diri. Tapi lagi dan lagi wanita pun memang selalu bawel. Dan Ziling pun masih tidak percaya. Ia takut kalau si kampret Zhang ini malah berpura-pura dan bekerja sama dengan Sekte Sword untuk menangkap Feng. Tapi hal itu pun langsung dibantahnya. Jika memang tujuannya untuk menangkap Feng, ngapain juga ia harus repot-repot diskusi panjang lebar seperti ini. Dan di sini Ziling pun masih tidak terima dengan alasan itu dan mengajaknya duel sekali lagi. Waduh, ini kalau duelnya di atas ranjang kan, Bang Jack sih yes kan. Oke, lanjut. Sedangkan saat ini di sini Feng pun masih mencoba untuk menengahi mereka. Dan Feng pun juga mengatakan kalau dirinya juga memiliki suatu rencana yang sama dengan seniornya ini. Tapi sebelum mereka benar-benar menyerang Sekte Sword, Feng pun ingin mengajak Zhang untuk pergi menemui leluhur mereka terlebih dahulu. Kini Feng pun mengajak Zhang untuk masuk ke dalam makam Thousand Bond. Dan di dalam sana mereka pun langsung disambut oleh Master Sekte dan juga Tetua Azugi. Dan di dalam sana juga Feng pun memperkenalkan gadis cantiknya ini kepada orang-orang yang ada di dalam sana. Di sini Feng pun bertanya kepada Master Sekte di manakah leluhur mereka, kenapa ia tidak dapat melihatnya. Dan Master Sekte pun mengatakan kalau leluhur mereka sedang memperkuat segel Suro dan juga Sumai yang akhir-akhir ini semakin melemah. Di dalam sana, Feng pun yang melihat kondisi kedua wanitanya semakin melemah sejak 1 tahun terakhir, tentu saja membuatnya sedih. Dan ia pun juga berjanji dalam waktu 1 tahun lagi, ia pasti akan membebaskan mereka berdua dari dalam segel ini. Dan Feng pun juga tidak lupa untuk memperkenalkan dua wanitanya ini kepada Ziling. Dan ia juga mengatakan kalau yang satu itu udah diewew, yang satu lagi belum. Enggak ada itu, enggak ada di naskah. Waduh. Beberapa hari kemudian, di Provinsi Seoul, tempat di mana Sekte Sword bermukim, dan di alun-alun kotanya, mereka pun memamerkan peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh keluarga Chu dan juga Sekte Azure Dragon. Di sana juga Master Sekte Sword ini pun sangat marah karena hari ini tepat 1 bulan sejak ia mendeklarasikan pertarungan terbuka dengan Feng. Awalnya para tetua sekte ini pun merasa geram karena ia mengira kalau Chou Feng dan juga Zhang tidak berani datang ke tempat mereka. Tapi tiba-tiba saja langit pun langsung bergetar. Kilat pun menyambar-nyambar dan dari balik awan hitam muncullah kereta kambing yang di atasnya ada Feng, Zilin, dan juga Zhang.
Dari atas sana, Feng pun memperingatkan mereka untuk segera pergi dari tempat ini, karena ia akan melakukan pembantaian di Sekte Sword ini. Tapi peringatan Feng pun langsung disambut dengan seorang tetua yang menguap. Ia menganggap kalau Feng ini sesuai dengan rumor, yaitu bocah kecil yang songong dan juga arogan. Salah seorang tetua yang melihat Ziling di tempat ini, ia meminta agar Ziling pergi dari tempat ini. Karena jika mereka sudah benar-benar bertarung, ia tidak yakin dapat memberikan suatu jaminan jika Ziling tidak akan terluka. Tapi di sini pun Ziling sok badas. Ia mengatakan kalau Feng adalah tunangannya, yang berarti musuhnya Feng adalah musuhnya juga. Dan tujuannya datang ke tempat ini sama dengan tujuannya Feng, yaitu menghancurkan Sekte Sword ini. Pertarungan mereka pun resmi dimulai ketika Ziling menghancurkan isi kota dengan menggunakan kereta kambingnya. Dan tentu saja salah seorang tetua yang melihat itu membuatnya geram dan ia langsung melakukan inisiasi untuk menyerang. Salah seorang tetua yang mencoba menyerang mereka, ia langsung disambut oleh Zhang. Dan tetua lainnya pun mencoba membantunya untuk dapat melawan Zhang. Tapi tiba-tiba saja ia mendapatkan suatu serangan yang dilepaskan oleh Ziling. Dan di sini Ziling pun akan terlibat dalam suatu pertarungan secara langsung. Sementara Ziling mencoba bertarung dengan salah seorang tetua, di tempat lain Feng pun malah sibuk membantai para kroco-kroco dan juga mengamankan sisa-sisa peninggalan makam yang telah dicuri oleh Sekte Sword. Dan di tempat Ziling, saat ini Ziling pun sepertinya benar-benar serius dalam suatu pertarungan. Ia pun melepaskan suatu serangan yang sangat kuat kepada salah seorang tetua. Dan tetua yang melawan Ziling ini pun cukup kesulitan untuk memblokir serangan yang dilepaskan oleh Ziling. Tapi sebelum benar-benar pertarungan ini lebih intens lagi, Sekte Sword pun mulai mengaktifkan teknik misterius mereka, yaitu Sword God Formation. Di sini Feng pun merasakan kalau ini sepertinya sangat berbahaya dan lebih berbahaya daripada yang dirumorkan. Dan ia pun meminta agar Ziling dan juga Zhang untuk segera mundur terlebih dahulu. Tapi sayangnya Ziling dan juga Zhang yang mencoba kabur dari tempat ini, mereka pun tidak sempat. Bahkan di dalam sana, kekuatan mereka pun mulai berkurang secara drastis. Dan hal itu pun membuat salah seorang tetua pun langsung ingin mengeksekusi mereka dengan cara menebaskan pedang miliknya. Melihat ada serangan yang sangat kuat di depannya, membuat Ziling pun mencoba memblokirnya dengan menggunakan Dividend Body miliknya. Dan BAM! Terjadilah suatu ledakan yang sangat kuat di dalam formasi itu. Pak tua ini pun juga tidak menduga bagaimana bisa tiga bocah ini masih dapat bertarung dengan sangat kuat ketika kekuatan mereka telah dibatasi di tempat ini. Bahkan dapat melakukan counter seperti ini. Tapi di sini Feng pun yang memantau sekitar, ia curiga dengan apa sebenarnya yang terjadi. Feng pun kembali berpikir sebenarnya apa fungsi dari God Formation ini, karena formasi ini terasa semakin melemah setiap detiknya. Dan di sini Feng pun curiga, sepertinya formasi ini bukan untuk melemahkan mereka, tapi untuk membangkitkan leluhur mereka. Dan jika hal itu benar, maka mereka pun harus segera kabur dari tempat ini. Karena mereka tidak akan cukup kuat untuk melawan seorang leluhur pendiri dari Sekte Sword ini. Tapi sayangnya mereka pun telah terlambat karena leluhur Sekte Sword telah bangkit kembali. Tapi di sini Ziling yang melihat hal itu, ia pun tahu kalau leluhur Sekte Sword ini tidaklah bangkit secara sempurna. Dan yang ada di hadapan mereka ini hanyalah kesadarannya saja, dan hal itu tidak akan bertahan lama. Ziling pun juga mendapatkan kabar kalau leluhur mereka ini merupakan orang yang sangat bijaksana. Dan mungkin saja jika mereka membujuknya dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa perbuatan penerus sekte mereka yang dablek ini, mungkin saja kesadaran leluhur ini akan sedikit goyah. Dan mereka pun dapat membuat leluhur ini terpojok yang membuat kesadarannya akan lebih cepat menghilang. Mendengar itu, Feng pun langsung gercep. Ia lalu berbicara kepada leluhur ini. Feng mengatakan kalau orang-orang dari Sekte Sword ini sungguh tercela. Mereka ingin mengambil harta milik Feng dan karena mereka tidak dapat melakukannya, mereka pun mulai membabi buta menghancurkan sekte, bahkan juga mengambil dan merusak peninggalan leluhur Sekte Asu Dragon dan juga keluarganya. Mendengar itu, leluhur kuning ini pun bertanya kepada Master Sekte tentang apa yang dikatakan sama bocah yang ada di depannya, apakah itu semua benar. Dan hal itu pun tentu saja dibantah oleh Master Sekte ini. Ia mengatakan kalau tiga bocah kampret itu telah mengambil Dividend Sword miliknya dan juga mengeksekusi cucu laki-lakinya.
Pak Tua Kuning ini juga mengatakan kalau kedatangan mereka ke tempat ini untuk menghancurkan sekte Sword ini seutuhnya. Dan jika hal itu tidak benar, lantas buat apa ia membangkitkan Master Sekte? Leluhur mereka hanya untuk permasalahan sepele. Mendengar itu membuat leluhur sekte ini pun bingung. Ia sebagai orang yang sangat bijaksana di masa hidupnya, ia tidak dapat mempercayai perkataan Feng dan juga penerusnya ini. Tapi ia sebagai leluhur sekte Sword, ia akan memberikan kekuatannya kepada penerusnya untuk melindungi sekte mereka. Dan kekuatannya itu pun terserah akan digunakan apa oleh penerusnya ini. Dan benar saja, kini tubuh Master Sekte pun mulai mengalirkan energi yang sangat kuat dan juga meluap-luap. Pak Tua Kuning ini pun yang tahu kalau kekuatannya telah naik secara signifikan, ia kini mulai dapat bersikap arogan. Dan ia pun berencana untuk memusnahkan 3 bocah kampret ini yang ada di hadapannya. Dan hal itu pun dimulai dari kampret Zhang. Pak Tua kampret itu kini mengeluarkan suatu kristal di tangannya dan langsung melepaskannya ke arah Zhang. Dan jep! Kristal itu pun menancap di dalam tubuh Zhang tanpa dapat ditahan ataupun menghindar. Dalam kondisi yang sekarat, bukannya bertobat, Zhang pun malah menjadi-jadi dan ia memprovokasi Pak Tua Kuning itu dengan mengatakan kalau kekuatan leluhur itu telah hilang, ia pasti akan segera mengeksekusi Pak Tua kampret ini. Mendengar itu tentu saja membuat Pak Tua ini murka, apalagi ditambah perkataan oleh anaknya yang meminta agar ayahnya ini untuk segera mengeksekusi 3 bocah kampret itu sesegera mungkin, mumpung kekuatan leluhur masih ada di tempat ini. Mendengar itu membuat Pak Tua ini geram dengan anaknya ini dan langsung saja menaboknya. Pak Tua Kuning ini juga berencana untuk memancing amarahnya Feng. Dia pun mengatakan kalau ia dapat dengan mudah mengeksekusi Feng. Tapi bagaimana dengan gadis cantik yang ada di sebelahnya ini? Apakah akan diewew sama Old Ugly ini? Waduh, enggak ada itu, enggak ada. Pak Tua Kuning ini pun memanas-manasi Feng dengan mengatakan kalau ia akan merusak wajah cantik dari gadis itu dengan cara mengirisnya. Mendengar itu tentu saja membuat Feng murka. Ia tidak terima gadis cantiknya akan dilukai oleh Old Ugly ini. Waduh. Ditambah lagi Pak Tua Kuning ini juga berencana untuk menebas kepalanya Ziling setelah ia menggores wajah cantiknya itu. Mendengar itu Feng pun menjadi murka dan ia sangat-sangat murka. Di sini Feng pun sangat bertekad untuk mengeksekusi Pak Tua kampret itu di tempat ini. Dan hal itu pun memaksa tubuh Feng mengeluarkan aura hitam jahat. Aura hitam yang terpancar dengan sangat-sangat kuat yang membuat langit pun bergetar, petir menyambar-nyambar dan saat ini juga tubuh Feng dilapisi oleh petir dan mata Feng pun juga berubah menjadi hitam. Melihat ini sepertinya sangat berbahaya jika diteruskan, membuat Pak Tua Kuning ini akan langsung mengakhirinya dengan cara menggunakan Event Battling Sword yang merupakan teknik tertinggi milik Sekte Sword. Tebasan teknik pedang itu memang sangat kuat, tapi sayangnya tebasan itu dapat dihentikan dengan aura Feng yang terus-terusan meluap-luap. Dan disinilah Feng pun siap untuk menghancurkan dan juga membantai seluruh Sekte Sword Valerie.